Saya dapat cerita dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Allah yarham, kuitang. Kalau umroh tuh sama saya satu kamar. Sampai anaknya Habib Ali bingung, kenapa maunya sama Ustadz Sibro. Yang lain Ustadz nggak pada mau sekamar. Saya sekamar sama Habib Abdurrahman. 3 kali saya berangkat umroh sama dia sekamar. Ini kisah ternyata saya baca juga ini kisahnya. Dia cerita gini, ada seorang yang senang dengan dikit-dikit maulid. Sedikit-sedikit baca mau. Kayak kampung kita ini kan, khitanan baca maulid. Pernikahan baca, pindah rumah baca. Ini orang yang senang dengan sedikit-sedikit bikin maulid punya tetangga. Tetangganya Yahudi. Ini yang Yahudi ini bingung. Punya tetangga sedikit-sedikit baca maulid. Sampai yang Yahudi itu lebih bingung lagi. Sampai mahallul qiyam. Yahudi ngelihat ini ngapain diri-diri. Ya Nabi salam alaika. Diri enggak kita tuh? Yahudi lihat. Ngapain diri? Besok sampai-sampai si Yahudi ini seneng. Kalau dia mau pergi, tetangganya mau maulid, lebih baik dia nggak pergi. Nunggu sampai tetangganya selesai maulid. Karena udah kedemenan. Sampai satu saat Yahudi, wanita Yahudi ini, yang senang dengan tetangganya yang sedikit-sedikit bikin maulid, Allahu Akbar, dikasih nikmat mimpi berjumpa dengan Rasul. Si Yahudi yang senang dengan pembacaan maulid, tetangganya yang senang bikin maulid, akhirnya diberikan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa mimpinya wanita Yahudi tersebut? Rumah tetangganya yang sering bikin maulid dikunjungi dan didatangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam mimpinya nih Yahudi girang. Melihat rumah tetangganya yang senang dengan bacaan maulid dikunjungin sama Rasul dan sahabat. Sampai dalam mimpinya diceritakan dia jingkek-jingkek. Tahu jingkek? Jinjit-jinjit gitu. Kepingin melihat yang mana yang Rasulullah. Sampai dia tanya dengan rombongan dalam mimpinya. Muhammad itu yang mana? Muhammad itu yang mana? Dikasih tahu Muhammad yang di depan tuh. Dalam mimpinya wanita Yahudi tersebut teriak memanggil nama Nabi. Ya Muhammad. Dalam mimpinya, ya Muhammad. Ketika Nabi dipanggil dalam mimpinya sama wanita Yahudi, Nabi Muhammad berhenti, kemudian membalikkan badan, kemudian menjawab panggilan wanita Yahudi tersebut. Labbaiki ya ukhti, labbaiki ya ukhti. Yahudi itu dianggap saudara sama Nabi. Labbaiki ya ukhti. Akhirnya pagi-pagi wanita Yahudi tersebut bangun. Wanginya belum hilang. Wanginya siapa? Wanginya Rasulullah. Saya Al-Busiri kan gitu. Ya, yang ngarang burdah. Dia lumpuh. Dikarang puji-pujian kepada Rasul. Gak bisa diri. Gak bisa diri, si Busiri karang burda ya Rabbi bil Mustafa di antaranya. Selesai dia karang, dia bingung. Akan saya kasih judul apa karangan saya yang memuji-muji Rasul. Dia gak punya judul sampai dia bangun. Begitu dia bangun, dia bisa diri dan dia bisa jalan. Bahkan wanginya Rasulullah masih tersisa. Maka karangannya dikasih nama burda. Karena dalam mimpinya dia dipakukan baju oleh Rasulullah. Wanginya masih terasa. Begitu wanita Yahudi cium wanginya Nabi. Belum hilang dalam mimpinya wangi Nabi. Dipanggil dia sama suaminya. Sini istri, nih pegang duit. Ditanya sama wanita Yahudi, kok banyak banget duit? Buat apa duit bang kalau sekarang gitu? Beli makanan yang enak-enak. Beli buahan yang bagus-bagus kayak kita. Buat apa bang makanan dan buah-buahan yang bagus? Kita bikin maulid kayak tetangga kita. Kok abang ngajakin maulid? Iya. Karena abangmu, suamimu semalam berjumpa dengan Rasulullah. Ketika aku mimpi, aku sholawat, aku syahadat di hadapan Nabi. Kata istrinya, berarti kita sama bang. Gara-gara apa itu? Tetangga yang senang dengan pembacaan maulid. Yahudi, bagaimana dengan Anda? Yang cinta, yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar wa qaddara laylata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqat anwaruhun najma wal qamar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمحى بها ذنبنا الصغير والأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين. Yang sama-sama kita hormati pimpinan majelis Al-Mukarram Al-Ustadz Syafi'i Hazami, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Guru-guru kita yang lain yang hadir di majelis maulid ini, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Amsari, Al-Mukarram Ustadz Lutfi Maula, Al-Mukarram Bapak Ketua RT kita, Al-Mukarram Bapak Haji Sayuti, banyak orang-orang tua kita yang hadir, kita doakan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam, termasuk hadirin dan hadirat yang hadir di majelis malam hari ini. Rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bukan karena izin dan takdir Allah, rasanya malam hari ini sulit kita bisa berkumpul sampai selarut ini. Tapi karena Allah pilih kita malam hari ini, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, Allah ingin memuliakan kita malam hari ini. Alhamdulillah, karena izin dan takdirnya kita bisa bertahan sampai malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat dan dihitung oleh Allah menjadi amal ibadah yang diterima. Bukan hanya mendatangkan pahala, tapi kita berharap mendatangkan berkah dalam hidup ini. Sebab yang bisa bikin kita bahagia bukan gaji, bukan penghasilan, tapi kalau rezeki kita di dalamnya ada unsur berkah. Betul enggak? Buat apa gaji 5 juta enggak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Salawat teriring salam kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman. Manusia yang paling khusyuk salatnya, paling santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat dan hajinya. Dialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah yang saya muliakan, malam hari ini kita ingin membuktikan cinta kita kepada orang yang paling dicintai Allah. Muhibbul mahbub mahbubun indallah. Mencintai orang yang paling dicintai Allah pasti akan menjadi orang yang dicintai Allah. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad. Malam hari ini kita yang berkumpul, mungkin ada di antara kita yang sampai malam hari ini belum pernah diberikan kesempatan. Dalam tidur kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah.
Atau mungkin ada di antara kita yang sampai malam hari ini belum pernah diberikan kesempatan berziarah kepada Rasulullah. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, rasa cinta dan rindu kita dengan baginda Nabi akan mendatangkan hasil. Kita yang sedang berkumpul duduk di majlis maulid Nabi, mudah-mudahan nanti akan diundang langsung oleh Allah. Diundang untuk menjadi tamu istimewanya. Diberikan kesempatan berziarah ke makam Rasulullah. Sampai di makam Rasul, seperti umat Nabi dari seluruh pelosok dunia, kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nurallah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin wal mursalin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jika sekarang ada rasa kangen dan rindu kita dengan baginda Nabi, mudah-mudahan yang datang, yang berkumpul, yang sedang berkipas, meskipun sekarang saya tahu agak sedikit panas, saya doakan yang berkipas masuk surga sama kipas-kipasnya. Mudah-mudahan kita yang sedang berkumpul di tempat ini diundang nanti oleh Allah untuk berziarah kepada Rasulullah. Di akhirat, mudah-mudahan kita yang sedang disut dengan kamera malaikat, ibu bapak, mudah-mudahan nanti kita bisa satu lantai bersama dengan Rasulullah. Yang akan saya angkat tentang cinta. Cinta ini penting Bapak Ibu, karena cinta yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Orang yang saling mencintai karena Allah termasuk satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dan lindungan serta pertolongan dari Allah saat tidak ada naungan dan pertolongan selain pertolongan Allah. Satu di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bisa jadi ibu yang solihah cinta dengan suaminya sampai sekarang. Begitu saya bilang suami saling cinta, ada suami istri ibu-ibu bilang, Ustadz sekarang gak begitu. Dulu waktu pertama nikah Ustadz sedikit-sedikit saya dipuji. Begitu banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Begitu banyak wanita cantik, cuma mama yang aku cinta. Itu dulu Pak Ustadz, sekarang udah berubah. Berubah bagaimana saya tanya. Kemarin Ustadz saya kan di rumah gak ada yang bantuin saya. Saya nyuci, saya nyetrika, saya masak, saya ngurus anak, bahkan kadang-kadang dititipkan cucu. Kemarin sambil tiduran saya bilang sama suami, Bang, pintu depan udah ditutup. Dijawab Pak Ustadz, sudah. Jendela udah, garasi. Dia bilang, Ustadz, semua pintu sudah saya tutup, cuman mulut lo yang belum gue tutup. Cinta ini yang dimiliki kita, kalau cintanya ini karena Allah Bapak, itu cinta yang karena Allah ini bisa membawa kita masuk dalam surga. Karena Nabi mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian gak mungkin masuk surga sampai kalian beriman, dan iman kalian tidak sempurna sampai kalian cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada kisah yang menceritakan tentang 3 orang pemuda. Ada yang mengatakan bukan 3 orang pemuda, tapi 5 orang pemuda. Ada juga pendapat yang mengatakan bukan 5 orang pemuda, tetapi 7 orang pemuda, yang ke-8-nya adalah seekor anjing. Kisah ini kemudian Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Bapak Ibu, dalam kisah ini ternyata ada seekor binatang yang Allah masukkan dalam kisah tersebut. Bahkan binatang tersebut yang kemudian kita kenal dengan nama anjing, itu diulang oleh Allah dalam kisah Ashabul Kahfi. Sampai-sampai ada ulama yang bertanya, mal faidatu min zikril kalbi fi qissati ashabil kahfi. Kenapa sampai anjing
disebutkan oleh Allah dalam kisah Ashabul Kahfi. Bahkan sampai 3 kali kata anjing diulang oleh Allah dalam Quran. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Saya pindah nih, asapnya ke atas nih. Bu, yang di belakang kedengeran nggak suaranya? Orangnya kelihatan nggak? Yang wajahnya kayak kotak amal masjid. Kelihatan ya? Kenapa sampai anjing itu diulang 3 kali dalam kisah Ashabul Kahfi? Kenapa ini anjing sampai disebut? Binatang yang kadang-kadang kita jadikan alasan anjing loh, padahal dia lebih anjing dari anjing. Kenapa ini anjing? Bahkan dalam kitab Ad-Dardir fi qissatil mi'raj itu disebutkan 10 binatang yang masuk surga. Satu di antara binatang yang masuk surga, ini kata Syekh Ahmad Ad-Dardir, itu anjing. Di samping ontanya Rasulullah. Tapi anjing termasuk dalam kitab Said Ahmad Ad-Dardir termasuk yang masuk surga. Kenapa begitu? Karena anjing itu bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Cinta dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Meskipun anjing, karena cinta dengan Ashabul Kahfi, akhirnya kata Syekh Ahmad Ad-Dardir termasuk satu di antara binatang yang masuk surga. Kalau anjing aja disebutkan Allah dalam Quran termasuk satu di antara binatang yang masuk surga, bagaimana cinta kita dengan guru kita dan orang-orang yang soleh? Kalau cinta kita dengan orang yang soleh bermanfaat, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Makanya Imam Syafi'i mengajarkan kita. Apa kata Imam Syafi'i? Inni uhibbus solihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya ini cinta dengan orang-orang yang soleh. Tadi makanya begitu dikasih apa namanya tadi itu? Ini luar biasa ini. Namanya guru sama murid sama guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan murid-muridnya pada berkah ya, yang cinta sama orang soleh pada berkah, amin ya rabbal. Iya, makanya Imam Syafi'i itu ngajarkan kita, aku cinta dengan orang soleh walaupun aku, kata Imam Syafi'i, bukan orang yang soleh. Tawaduk bener, padahal hafal Quran. Gelar Imam Syafi'i itu Al-Hafiz. Gak sembarangan orang mendapatkan gelar Al-Hafiz, kecuali kalau ulama tersebut hafal paling sedikit 100.000 hadis. Maka ulama yang paling sedikit hafal 100.000 hadis diberikan gelar Al-Hafiz. Imam Syafi'i ini hafal Quran, mendapatkan gelar Al-Hafiz, tapi dengan tawaduk dia bilang, saya cinta dengan orang soleh meskipun saya bukan orang yang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta dengan orang yang soleh, saya suka dengan orang-orang yang soleh, karena saya berharap dengan mencintai orang yang soleh saya bisa mendapatkan syafaat. Ini belum cinta, senang dengan Rasul, baru cinta dengan guru-guru, dengan orang yang soleh, itu bisa mendapatkan syafaat. Bagaimana cinta kita dengan Rasulullah? Makanya malam hari ini begitu dapat WA dari Ustadz Syafi'i, saya jawab, insya Allah, karena acaranya maulid,
membuktikan cinta kita kepada Rasul, insya Allah saya datang. Sebenarnya saya udah datang tadi dari mulai pembacaan maulid, tapi lewat belakang, salah jalan. Belakang mobil nggak bisa masuk. Saya muter lagi tadi. Ustaz Syafi'i sebenarnya udah WA saya, jemput apa enggak? Saya bilang ya, saya Betawi Kebonanas, biasa datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kalau yang ngundang Ustaz Syafi'i, saya tahu gurunya Ustaz Jawad. Ya insya Allah saya datang malam hari ini. Ini tujuannya biar bisa nyambung silaturahim. Amin. Saya nggak berharap apa-apa, yang penting silaturahim. Supaya kompak, supaya tenang tahun 2024 Pilpres. Nah, amin ya Robbal. Yang penting tenang, amin. Siapapun presidennya yang jelas bayar listrik sendiri-sendiri. Yang penting jangan ribut, saya tahu nih pasti beda-beda, betul. Yang jelas tiga-tiganya tuh kenal sama saya. Anies kemarin pergi haji bareng sama saya, minta doakan, saya doakan. Selesai Pak Anies saya doakan, ada foto-fotonya. Begitu saya balik ke hotel, ketemu sama Pak Ganjar. Ganjar minta doakan juga. Ya samanya Ustadz, saya alhamdulillah sampai sekarang khotib dan imam di istana. Alhamdulillah dari zaman SBY. Saya kalau udah khutbah, Jokowi pun diem. Kenapa? Ngomong Jumatnya batal, kan gitu. Pak Ganjar minta doakan, saya doakan, nggak apa-apa. Pulang dari haji, kubunya Pak Prabowo ketemu saya, Pak Kiai, jangan cuma 2 orang yang didoakan dong. Saya bilang dulu Prabowo 2014, siapa yang buka deklarasinya di Polonia? Itu rumah paman saya tuh, rumah perjuangan tuh rumah paman saya. Saya yang buka, saya yang baca doa. Dulu 2014, turun dari mimbar ditegur sama Prabowo, kalau saya jadi presiden Pak Kiai Sibro jadi menteri. Saya tanya dong, menteri apaan Pak? Menteri peranan wanita. Saya nggak kepengen bicara ke sana, saya kepengen bicara tentang cinta. Syekh Hasan Al-Basri, ini bicara tentang cinta kita dengan tetangga yang soleh, sahabat yang soleh. Syekh Hasan Al-Basri bilang seperti ini, istaksiru minal ashabis salihin fa innahum yanfa'un yaumal qiyamah. Punya temanlah, perbanyaklah punya teman, punya kawan orang-orang yang soleh. Punya kawan, perbanyak orang-orang yang soleh. Kenapa? Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak punya teman orang yang soleh. Fa innahum yanfa'un yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya orang yang soleh itu akan bermanfaat pada hari kiamat. Qila kaifa yanfa'un? Bagaimana orang yang soleh itu nanti bermanfaat bagi kita Pak? Bu, kalau kita punya tetangga orang soleh, punya teman orang yang soleh, nanti pada hari kiamat katanya akan bermanfaat bagi kita. Bagaimana bisa bermanfaat? Kata Syekh Hasan Al-Basri, bainama ahlul jannati fil jannah, ketika nanti penghuni-penghuni surga sudah masuk dalam surga. Orang-orang yang soleh sudah masuk dalam surga, menikmati nikmat-nikmat surga. Maka ada seorang penghuni surga yang berkata, qala qailum min ahlil jannah, seorang penghuni surga yang sudah mendapatkan nikmat-nikmat surga, maka akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, la taktamilu lazzati hatta ara sadiqi fid dunya. Ya Allah, nikmat surga ini terasa belum sempurna. Kenapa? Karena saya belum melihat teman saya yang dulu saya kenal di dunia. Saya nggak ketemu teman saya di dunia, tetangga saya di dunia yang dulu baik. Saya bikin maulid nggak pada protes, saya tutup jalan nggak pada protes, betul nggak? Saya nggak ketemu dia di mana tuh, kata si penghuni surga. Nauzubillah, ternyata temannya ada di neraka. Tapi penghuni surga itu bilang, nikmat surga nggak terasa lengkap kalau saya nggak ketemu dengan teman saya di dunia. Sampai akhirnya temannya, kawannya yang ada di neraka dibebaskan Allah dari siksanya. Sampai penghuni-penghuni neraka yang lain bertanya, siapa dia? Kenapa dibebaskan dari siksa api neraka? Hal abuhu syahid? Apakah bapaknya mati syahid? Tidak. Apakah keluarganya ada yang mati syahid? Tidak. Tapi kenapa dibebaskan dari neraka? Kata Allah, karena di dunia orang ini punya teman orang yang soleh, tetangganya orang soleh, temannya orang yang soleh.
Karena dia di dunia punya teman orang yang soleh yang berada di surga, kepingin melihat dia dan ketemu dia. Apa permintaan penduduk surga yang tidak diberikan Allah? Makanya Ustadz Ahmad Hazami ini, Syafi'i Hazami, beruntung inti punya tetangga ini orang-orang baik. Alhamdulillah, ini tetangga-tetangga baik nih, ya. Karena memang berbuat baik sama tetangga itu bagian dari 10 perintah Allah. Ini yang perlu kita angkat nih. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Kita bukan cuma diperintahkan untuk sholat, sembah Allah, bukan, tapi berbuat baik sama Allah, sembah Allah, berbakti sama ibu dan bapak, baik sama kerabat, anak yatim, orang miskin, wal jarizil kurba, berbuat baik sama tetangga dekat. Sama Syafi'i Hazami bener nih, berbuat baik sama tetangga dekat. Sampai-sampai Abizar Al-Ghifari itu hidupnya sederhana Pak, bukan kaya raya kayak kita. Kalau kita kan alhamdulillah kaya raya, buktinya masih banyak makanan yang kita lempar di tong sampah. Betul nggak? Masak siang, nggak makan siang, nanti sore dihangetin sama bini, udah gak nafsu. Malam ada mie tek-tek, tambah gak nafsu. Akhirnya pagi-pagi gak nafsu lagi. Dikemanakan tuh makanan? Ya Allah, Pak. Jadi hidup kita ini hidup yang luar biasa sebenarnya kita nih. Ini Abizar Al-Ghifari hidupnya sederhana, tapi kalau dia masak dipesan sama Nabi, ingat tetanggamu. Iza tobakhta marokoh fa'aksir ma'aha. Jika kamu masak sayur, ingat tetanggamu, bau sayur itu masuk ke rumahnya. Jangan lupa kalau sudah matang, antar ke tetanggamu. Ini ajaran Islam, ngajarkan kita berbuat baik sama tetangga dekat, bahkan wal jaril junub, tetangga yang jauh. Makanya ngelihat tempat kayak begini adem saya nih. Enak, alhamdulillah. Iya masuk, Masya Allah. Ini kalau tetangga nggak setuju maulid kan nggak bisa nih. Jadi tetangganya baik semua nih. Ini ada kembulinya nggak ntar? Jangan lupa kasih tetangga. Ada kembuli betul? Alhamdulillah. Udah silaturahim, ada kembuli, makan bareng-bareng. Makanya malam ini saya nggak ngarepin apa-apa, yang penting silaturahim. Walaupun nanti pulang nggak dapat parcel, nggak dapat amplop, nggak apa-apa. Yang penting gue ancam ngundang lagi, gue nggak datang. Iya, kalau kita yang penting Pak karena Allah. Saya udah punya pengalaman minggu yang lalu saya ceramah di Citayam. Tahu Citayam? Acaranya tablik akbar, Ustaz Syafi'i. Saya tanya berapa orang penceramah, karena tablik akbar 7 Pak Kiai. Saya tanya, saya ceramah nomor berapa? Pak Kiai nomor 7. Saya bilang jangan-jangan begitu salam imsak. Naik mobil sampai tujuan, turun dari mobil ternyata anak-anak remaja udah siap sama hadroh, bawa bendera. Untung nggak ada yang bendera partai, benderanya Muhammad Rasulullah. Saya mau rapiin kain nggak sempet, tangan saya dipegang sama anak muda. Kiai, sini Kiai. Mau ngapain? Mau diarak Kiai. Sepanjang jalan mulai dari mobil sampai panggung diarak. Sampai di panggung kaget saya. Kenapa kaget? Karena banyak yang cium tangan, batu cincin saya hilang. Ya, cincin mana bacan? Beli 20 juta. Bacan kan waktu itu naik kan? Tapi sekarang batu pada turun harganya. Yang naik cuman batu nisan. Saya lihat ya Allah, ringnya masih ada, batunya copot. Panitia ngeliatin aja. Kenapa Kiai? Nih batunya copot, saya bilang. Apa batunya Pak Kiai? Bacan. Ntar insya Allah diganti sama panitia. Saya seneng dong diganti sama panitia. Yang ceramah 7, ternyata dari 7 orang 4 nggak datang. Wah, saya bilang 4 nggak datang, amplop dilem nih, didabungin jadi 1 nih. Saya ceramah terakhir, alhamdulillah bener Pak. Selesai ceramah terakhir jam 12:30, saya permisi pulang, panitia ngasih saya amplop. Ternyata amplopnya dilem, ditebelin gitu, didobelin. Saya bilang jangan-jangan yang penceramah nggak datang didobelin nih.
Saya terima tuh amplop, nggak pakai saya hitung Pak, ada berapa. Kalau kau hitung namanya kan kembalian. Saya masukin, pulang sampai rumah jam 2:30, ditanya sama bini, gimana Bang? Alhamdulillah, nih batu cincin hilang, tapi panitia nggak lupa diganti amplopnya mah. Begitu dibuka, bini saya kaget teriak, ya Allah, kenapa mah? Salah amplop susunan acara. Ya Allah. Jadi kalau cinta kepada orang soleh aja manfaat nih. Saya lagi cerita tentang cinta orang soleh aja bermanfaat. Ya, bagaimana cinta kita dengan Rasulullah. Makanya penting ini. Bagaimana cinta kita dengan Rasulullah. Kalau cinta kepada orang soleh saja bermanfaat, bagaimana cinta kita malam ini dengan orang yang paling dicintai Allah. Makanya ada sebuah kisah. Siapa ini? Habib Fadli. Alhamdulillah. Kalau ceramah belum selesai, penceramah kedua datang enak jadinya. Sholatullah sampai baca. Sholatullah, ayo saya. Ayo baca salawat. Ayo. Salawat. Ayo. Ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus kurang semangat nih. Terus kalau terus saya nggak marah dianggap taksi. Anggap aja saya taksi. Kalau taksi jalan terus argonya kan juga jalan. Kalau cinta kepada orang yang soleh, Bapak Ibu, bermanfaat, bagaimana cinta kita dengan Rasulullah yang malam hari ini kita wujudkan dan kita ekspresikan bentuk cinta kita dengan baca sholawat. Ibu Bapak, ada satu kitab judulnya Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Ini kitab dikarang oleh Syekh Abu Nuaim. Diceritakan di juz 4, kana fi bani Israila rajulun asallaha mi'atai sanah thumma mata. Ibu Bapak, diceritakan dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, dulu di kalangan Bani Israel ada seseorang yang maksiat 200 tahun, gak tanggung-tanggung. Ustadz, kok maksiatnya 200 tahun? Iya, karena nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel itu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh aja dakwahnya 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami pernah mengutus Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, berdakwah di tengah kaumnya. Berapa lama dakwahnya Nabi Nuh? Alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Makanya pemuda ini diceritakan maksiatnya 200 tahun, summa mata, kemudian mati. Fa'akhazuhu birijlihi. Setelah pemuda yang maksiat 200 tahun meninggal,
maka masyarakat menyeret-nyeret jenazahnya. Fa'alqauhu ala masbalah, kemudian masyarakat itu melempar jenazahnya di tempat sampah. Masyarakat puas, sudah menjadi eksekutor. Orang yang katanya maksiat 200 tahun, mati, kemudian dilempar ke tempat pembuangan sampah. Masyarakat puas, tapi ternyata beda dengan Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Fa'auhallahu ila Musa alaihi salam anikhruj wa salli alaihi. Allah perintahkan kepada Musa untuk keluar, cari jenazahnya, urus jenazahnya, solatkan jenazahnya. Kok solat Pak Ustadz? Iya, solat sesuai dengan syariat yang dulu. Karena nabi-nabi dulu juga solat, seperti Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah, saya ini hamba Allah, ataniyal kitabah, saya diberikan kitab, waja'alani nabiyan, saya dijadikan menjadi seorang nabi, waja'alani mubaraka, saya dijadikan menjadi orang yang penuh keberkahan, wa ausani bis salati ma dumtu hayya, di mana saja saya berada, wa ausani bis salati, kata Nabi Isa, saya juga diwasiatkan, diperintahkan salat, waz zakah, dan zakat, ma dumtu hayya, selama saya masih hidup. Jadi Bani Israel ini pemuda Bani Israel yang maksiat 200 tahun meninggal, Allah perintahkan Musa cari jenazahnya, mandikan, solatkan. Ketika Nabi Musa diperintahkan, Bapak Ibu, Nabi Musa heran. Katanya tadi orang itu maksiat 200 tahun. Kenapa saya Musa diperintahkan untuk menyolatkan? Kata Allah, hakaza ya Musa, illa kana kullama nasyarat taurata wajada isma Muhammadin fiha qabbalahu wa wadu'a fi ainaihi wa shalla alaihi. Ya Nabi Musa, kata Allah, betul Banu Israel syahidu annahu qad asaka, kata Musa, mi'atai sanah, betul Bani Israel itu menyaksikan orang ini maksiatnya 200 tahun. Betul, kata Allah, betul. Tapi ingat ya Musa, ketika orang ini membuka Taurat, kullama nasyarat taurata, ketika dia buka Taurat, wajada fiha isma Muhammad, dia menemukan nama Nabi Muhammad dalam Taurat. Nama Nabi Muhammad yang ditemukan dalam kitab Taurat, qabbalahu, dicium oleh orang ini, wa wadu'a fi ainaihi, kemudian diletakkan di keningnya, wa shalla alaihi, dan orang yang maksiat 200 tahun ini bukan hanya mencium nama Nabi Muhammad yang dilihat dalam Taurat, diletakkan di keningnya, tapi dia juga bersolawat kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia ampunan, diampuni dosanya. Bahkan Allah perintahkan untuk ambil jenazahnya dan solatkan. Bayangkan Bani Israel maksiat 200 tahun karena pernah bersolawat kepada Nabi, padahal Nabi Muhammad belum diutus, mendapatkan syafaat dari Nabi yang belum diutus. Bagaimana dengan kita umatnya Rasulullah? Makanya nikmat ini kumpul kayak begini nih, alhamdulillah. Iya, karena sholawat itu dibaca kapan aja cocok. Tadi Habib datang sholawat, betul. Habis tahlil sholawat nggak tadi? Sholawat, ya. Dulu radio Asyafi'iyah, tahu radio Asyafi'iyah? Di sini suka nyetar radio Asyafi'iyah nggak? Hah? Sekarang udah berubah, alaikasalam ya. Emang sholawat itu dibaca gimana aja enak, nggak pakai gendang aja enak, apalagi pakai gendang. Dibaca malam enak, dibaca sebelum subuh enak. As-salatu wassalamu alaik. Pernah dengar nggak? Itu sebelum subuh apa bukan? Cocok nggak? Cocok. As-salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Belum subuh. Tapi sekarang kan nggak semua anak muda bisa. Ada juga pengurus masjid
bangun sebelum subuh. Yang sana terhim, yang sini teriak, bangun, bangun. Jam di masjid, ya Allah, jam ada yang colong. Ini pemuda nih, asal pemuda Bani Israel, maksiatnya 200 tahun. Allahu Akbar. Dapat syafaat dari Nabi yang belum diutus. Bagaimana kita yang hadir malam hari ini? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab ini, ayat yang berkaitan dengan Abu Lahab ini turun sebelum Abu Lahab wafat. Sebelum Abu Lahab wafat, surah Al-Masad ini udah diturunkan Allah. Tapi sebelum Abu Lahab meninggal, Allah sudah katakan, sayasla naron zata lahab. Apa artinya tuh? Sayasla naron zata lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk neraka. Artinya, Bu, Pak, surat ini turun sebelum Abu Lahab meninggal. Kalau saja sebelum matinya Abu Lahab beriman, berarti Quran ketahuan salahnya. Ini mukjizat Al-Quran. Abu Lahab belum meninggal, tapi Allah sudah bilang, kelak Abu Lahab akan masuk neraka. Betul, orang kafir, kalau hidupnya kafir, matinya kafir, meskipun kaya raya punya emas seberat bumi, maka kekayaannya nggak akan ada manfaatnya. Ini Allah yang bilang nih, Bapak Ibu, Allah yang bilang, orang kafir, matinya kafir, nauzubillah, meskipun kaya raya, punya emas seberat bumi nggak manfaat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Nanti itu lihat surah Ali Imran ayat 91. Sesungguhnya orang-orang yang gak percaya sama Allah, orang-orang kafir, kalau hidupnya kafir, sampai matinya juga kafir, meskipun dia kaya raya, punya emas seberat bumi, mati dalam keadaan kafir, nebus kekafirannya dengan emas, gak ketebus imannya. Kita makanya beruntung nih, alhamdulillah. Nah, orang yang kafir, matinya kafir. Pak, Bu, masuk neraka dapat azab. Ternyata Abu Lahab tuh beda. Tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu ternyata mendapatkan keistimewaan. Kenapa kok Abu Lahab yang matinya kafir dapat keistimewaan dari Allah? Ternyata Abu Lahab ini pernah bergembira satu kali saat Nabi Muhammad dilahirkan. Idza kana hadza kafiran jaa zambuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famazzannu bil abdil ladzi atha umrahu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang kafir saja sudah jelas dicela dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabiu. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab yang hidupnya kafir, matinya kafir, setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Kenapa setiap hari Senin siksa Abu Lahab diringankan oleh Allah? Kenapa? Yuhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah bergembira satu kali saat mendengar lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab begitu mendengar berita yang dibawa oleh Suwaibah, sang pembantu Nabi Muhammad dilahirkan, itu Abu Lahab gembira. Sampai Suwaibah, budak tersebut, dibebaskan. Karena Abu Lahab gembira mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad. Karena gembira satu kali, meskipun kafir, matinya kafir, setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad yang senang dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad? Kenapa jadi bengong kalau ceramah begini nih? Ya benar, jadi nggak main-main ini maulid nih. Saya dapat cerita dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Allah yarham, Kuitang. Kalau umroh tuh sama saya satu kamar. Sampai anaknya Habib Ali bingung, kenapa maunya sama Ustadz Sibro. Yang lain Ustadz nggak pada mau sekamar. Saya sekamar sama Habib Abdurrahman 3 kali. Saya berangkat umroh sama dia sekamar.
Ini kisah ternyata saya baca juga ini kisahnya. Dia cerita gini, ada seorang yang senang dengan dikit-dikit maulid, sedikit-sedikit baca mau. Kayak kampung kita ini kan, khitanan baca maulid, pernikahan baca, pindah rumah baca. Ini orang yang senang dengan sedikit-sedikit bikin maulid punya tetangganya Yahudi. Ini yang Yahudi ini bingung, punya tetangga sedikit-sedikit baca maulid. Sampai yang Yahudi itu lebih bingung lagi, sampai mahallul qiyam. Yahudi ngelihat ini ngapain diri-diri. Ya Nabi salam alaika. Diri enggak kita tuh? Yahudi lihat, ngapain diri. Besok sampai-sampai si Yahudi ini seneng. Kalau dia mau pergi, tetangganya mau maulid, lebih baik dia enggak pergi. Nunggu sampai tetangganya selesai maulid. Karena udah kedemenan. Sampai satu saat Yahudi, wanita Yahudi ini, yang senang dengan tetangganya yang sedikit-sedikit bikin maulid, Allahu Akbar, dikasih nikmat mimpi berjumpa dengan Rasul. Si Yahudi yang senang dengan pembacaan maulid, tetangganya yang senang bikin maulid, akhirnya diberikan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa mimpinya wanita Yahudi tersebut? Rumah tetangganya yang sering bikin maulid dikunjungi dan didatangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam mimpinya nih Yahudi girang. Melihat rumah tetangganya yang senang dengan bacaan maulid dikunjungin sama Rasul dan sahabat. Sampai dalam mimpinya diceritakan dia jingkek-jingkek. Tahu jingkek? Jinjit-jinjit gitu. Kepingin melihat yang mana yang Rasulullah. Sampai dia tanya dengan rombongan dalam mimpinya. Muhammad itu yang mana? Muhammad itu yang mana? Dikasih tahu Muhammad yang di depan tuh. Dalam mimpinya wanita Yahudi tersebut teriak memanggil nama Nabi. Ya Muhammad. Dalam mimpinya, ya Muhammad. Ketika Nabi dipanggil dalam mimpinya sama wanita Yahudi, Nabi Muhammad berhenti, kemudian membalikkan badan, kemudian menjawab panggilan wanita Yahudi tersebut. Labbaiki ya ukhti, labbaiki ya ukhti. Yahudi itu dianggap saudara sama Nabi. Labbaiki ya ukhti. Akhirnya pagi-pagi wanita Yahudi tersebut bangun. Wanginya belum hilang. Wanginya siapa? Wanginya Rasulullah. Syekh Al-Bushiri kan gitu. Ya, yang ngarang Burdah. Dia lumpuh. Dikarang puji-pujian kepada Rasul. Gak bisa diri. Gak bisa diri si Bushiri karang Burdah ya Rabbi bil Mustafa di antaranya. Selesai dia karang, dia bingung. Akan saya kasih judul apa karangan saya yang memuji-muji Rasul. Dia gak punya judul sampai dia bangun. Begitu dia bangun, dia bisa diri dan dia bisa jalan. Bahkan wanginya Rasulullah masih tersisa. Maka karangannya dikasih nama Burdah. Karena dalam mimpinya dia dipakukan baju oleh Rasulullah. Wanginya masih terasa. Begitu wanita Yahudi cium wanginya Nabi, belum hilang dalam mimpinya wangi Nabi. Dipanggil dia sama suaminya. Sini istri, nih pegang duit. Ditanya sama wanita Yahudi, kok banyak banget duit? Buat apa duit bang kalau sekarang gitu? Beli makanan yang enak-enak. Beli buahan yang bagus-bagus kayak kita. Buat apa bang makanan dan buah-buahan yang bagus? Kita bikin maulid kayak tetangga kita. Kok abang ngajakin maulid? Iya, karena abangmu, suamimu semalam berjumpa dengan Rasulullah. Ketika aku mimpi, aku sholawat, aku syahadat di hadapan Nabi. Kata istrinya, berarti kita sama bang. Gara-gara apa itu? Tetangga yang senang dengan pembacaan maulid. Yahudi, bagaimana dengan Anda? Yang cinta, yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Terus enggak? Terus enggak? Lagi ngotot nih. Saya enggak mau kenceng-kenceng, Habib Padi lebih kenceng. Terus enggak? Tapi Habib udah datang. Terus betul nih. Sedikit lagi saya tambahin nih. Ini saya tambahkan tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ini hadis mudah-mudahan jadi jawaban buat kita umat Nabi yang hidup di zaman sekarang. Jadi sahabat ini nanya gini sama Nabi. Kita sering dengar kisahnya. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat itu kapan? Pak, ini kalau ada jamaah nanya sama Ustadz kiamat kapan? Paling Ustadznya bilang, emang lo udah punya bekal? Subuh kesiangan,
zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya, asyar menjelang maghrib, keliling Tanah Abang, pulang udah mau maghrib. Untung suaminya soleh. Mah, udah sholat belum mau maghrib? Alhamdulillah masih keburu, meskipun sebentar lagi maghrib. Wudu terburu-buru, baca tasyahud terburu-buru, takut maghrib. Atahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini sahabat ini datang sama Nabi nanya kiamat. Apa kata Rasul? Ma'adatta laha. Apa yang sudah kau siapkan buat menghadapi kiamat? Kau tanya kiamat, emang sudah punya bekal? Apa jawab sahabat? Ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala sodakotin. Ya Rasul, saya belum punya bekal banyak, belum punya bekal sholat, belum punya bekal sodakoh, belum punya bekal puasa. Lah, nanti bekal kamu apa? Meskipun saya nggak punya bekal ya Rasul, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sahabat itu bilang nggak punya bekal sholat, nggak punya bekal sodakoh, nggak punya bekal puasa, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Haji kemarin Bu, Pak, ini mau saya ceritakan ini. Ini ada ibadah haji, tahun yang sebelumnya, 2 tahun yang lalu. Ada orang jual rumah. Ini jamaah saya jual rumah. Ini sering saya ceritakan sama teman-teman, jual rumah. Setelah jual rumah, dia bilang sama anaknya, ini duit mau saya buat berangkat haji. Haji furoda, haji yang tahun ini daftar langsung berangkat. Anaknya bilang apa? Jangan Mama ini kan punya penyakit jantung. Mama nggak wajib haji. Lebih baik duit ini buat berobat jantung, buat operasi jantung. Kata ibunya yang udah umur 70 tahun, nak, pikiran kamu tuh bener, kamu pendidikan. Tapi emak ini udah 70 tahun. Kalau emak gunakan duit ini buat operasi jantung, sembuh, betul sembuh. Tapi ibu juga nanti mati juga. Tapi mati ibu, belum pernah ziarah kepada Rasulullah. Tapi kalau duit ini ibu gunakan buat ziarah Rasul, buat pergi haji, misalnya ibu haji mati, ibu senang, ibu sudah berjumpa dengan Rasulullah. Pak tahu ceritanya Pak, ini orang akhirnya ibu ini berangkat haji. Dan alhamdulillah dimudahkan Allah. Berangkat sama saya. Masuk dia program pertama, periode Mekah, langsung haji. Yang tadinya sakit jadi sehat. Alhamdulillah, bukan hanya di Arafah, tapi juga luntar jumroh. Pertama bisa jalan kaki, yang kedua dibadalin karena kecapean. Tapi yang jelas semuanya rukunnya wajib hajinya dikerjakan. Selesai haji, alhamdulillah sehat, jantungnya nggak kumat. Itu duit nggak sia-sia. Rombongan berangkat ke Madinah untuk ziarah. Semuanya berangkat itu. Sampai di Madinah girang dia. Ini jemaah saya nggak bisa ngaji. Cuman sepanjang perjalanan yang dibaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak bisa baca Quran, pokoknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ditambah begitu sampai Madinah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sampai di Madinah dibagikan kunci, jatuh pingsan di situ. Anaknya marah-marah di Jakarta. Apa saya bilang? Tapi udah selesai haji. Begitu jatuh pingsan dibawa klinik, ditolak. Saya bilang ada gelang hajinya enggak? Ada. Dibawa ke rumah sakit. Begitu dilihat haji, gelang haji, enggak pakai ditanya, punya BPJS enggak? Begitu. Langsung dioperasi, gratis karena jemaah haji. 3 hari selesai, alhamdulillah. Tadinya enggak sadar, begitu sadar dia nangis. Dicari saya ustadznya, dicari dokternya. Ustadz, waktu saya nggak sadar, saya melihat di depan raudhah ada 3 orang. Saya tanya dalam mimpi saya,
Ibu, kenal gak sama yang di depan tuh yang lagi duduk di mihrab? Kata orang yang ditanya, itulah Rasulullah yang sekarang kita datangi di Madinah. Siapa yang di sampingnya? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang di sampingnya? Umar bin Khattab. Kok Anda kenal dengan orang yang di depan kita? Emangnya siapa Anda? Dalam mimpinya ditanya. Yang ditanya jawab, saya Fatimah Az-Zahra. Saya putrinya Rasulullah. Waktu gak sadar dikasih mimpi kayak begitu. Allahu Akbar, gak mungkin dia bohong. Masa orang baru siuman sadar dari operasi bohong. Akhirnya haji juga, operasi jantung juga gratis. Coba kalau duitnya cuma buat operasi, habis duitnya, gak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Di malam ini gak sia-sia nih amal kita. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat dan dihitung sebagai bukti cinta dan kangen serta rindu kita dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Jangan bergerak, Habib Fadli nanti sampaikan tausiah. Terima kasih sudah mengundang Ustaz Syafi'i Hazami, jemaah hadirin, ibu-ibu, mudah-mudahan hajat kita kabul semuanya. Anak-anak kita jadi orang semua, nggak ada yang jadi monyet. Maksudnya sukses dan mulia berkat Maulid Nabi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.